Penyanyi Nindi Ayunda seolah tak mau mundur dalam memperjuangkan status jandanya. Tertundanya sidang cerai akibat pihak suaminya, Askara Parasadi Harsono, tidak hadir dalam agenda mediasi, tak membuat Nindi berubah pikiran. Meski kemarin ia tak bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sakit, Nindi mengutus sang kuasa hukum untuk melanjutkan proses perceraiannya. Lalu benarkah kondisi Nindi ngedrop lantaran tenaga dan pikirannya terkuras untuk menghadapi 3 kasus hukum dalam waktu yang bersamaan? Hari ini Mbak Nindi nggak bisa hadir karena kurang enak badan, jadi hanya kami sebagai kuasanya yang menggantikan, mendampingi atau dalam agenda mediasi. Iya kurang enak badan, agak sakit lah, demam gitu. Oh enggak. Istirahat aja. Pikirannya bang ya? Terlalu banyak Pikiran kali bang? pikiran kali terlalu bang. Ya nggak tahu ya, mungkin secara pribadi ya mungkin iya juga. Ya, selain harus menghadapi kasus perceraian, tenaga dan pikiran Nindi juga terkuras untuk mengurus kasus dugaan KDRT yang dilaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan Desember 2020 lalu. Belum lagi kasus narkoba dan senpi ilegal yang membelit Aska harus Nindi jabani mengingat statusnya sebagai saksi. Tapi benarkah Nindi kesal pada Aska lantaran suaminya terkesan mengulur proses sidang lantaran ingin rujuk? Jadi dari pihak Mas Aska kan diminta untuk menyerahkan surat kuasa istimewa. Tadi kita serahkan. Ternyata Mbak Nindi juga menggunakan surat kuasa istimewa. Jadi sama-sama nggak hadir hari ini. Kesimpulan dari mediasi dari Mbak Nindi tetap ingin bercerai, dari Mas Aska tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena mempertimbangkan ada 2 orang anak. Jadi hasil mediasi kita tetap pada gugatan perceraian. Mbak Nindi tetap pada posisinya untuk menggugat cerai suaminya. Ya mungkin nanti hasil berita acara mediasi itu disampaikan pada sidang minggu depan ya, tanggal 17. Saat menikah dengan Aska di Angka Cantik tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, Nindi tak pernah membayangkan pernikahannya akan diterpa prahara hebat. Sejak awal pernikahan, ia sudah mengalami KDRT, tapi mencoba bertahan karena ada 2 anak yang membutuhkan kasih sayang ayahnya. Tapi setelah sikap temperamental Aska semakin menjadi-jadi, ditambah sering mengonsumsi narkoba, Nindi angkat tangan tinggi-tinggi. Bang, terkait masalah KDRT itu sendiri, lanjutannya gimana bang? Kalau KDRT saya nggak bisa no comment ya karena ada tim sendiri kan. Jadi bukan wewenang saya untuk membicarakan itu. Mula kronologinya tuh jadi pada Desember tahun 2020 saudara Nindi sempat pergi ke Bali. Begitu sampainya di Jakarta, saudari Nindi dapat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sehingga Bu Nindi melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelapor saudara Nindi itu di dalam keterangannya menyampaikan bahwa sudah sering dilakukan kekerasan beberapa kali di tahun 2020. Kalau kita fokus kepada apa yang terjadi di laporannya yang masih ada bekas luka atau bekas lebam. Pasti ada satu hal yang membuat saya. Bener KDRT mbak? Iya. Bener KDRT mbak? Bener ya mbak? Nanti saya kasih tahu nanti ya. Sekarang ya mbak ya. Tapi bener tuh KDRT mbak? Iya jamin mbak kasusnya KDRT itu Semriwet. Karena kalau sekarang saya belum bisa ngomong. Awas. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 KDRT ya, dengan ancaman 5 tahun penjara. Terkait kasus KDRT yang dilaporkannya, pihak Nindi bersyukur lantaran Selasa lalu, Aska sudah diperiksa oleh tim penyidik di Polres Metro Jakarta Barat. Jika terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap istrinya, pengusaha tajir itu bisa diganjar hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hukuman Aska bisa bertambah berat apabila ia terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba serta memiliki senpi ilegal. Lalu benarkah Aska sudah mengajukan asesmen agar dirinya bisa menjalani rehabilitasi? Tadi hari ini penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan datang untuk memeriksa saudara APH. Mengapa demikian? Karena saudara APH ditahannya di Polres Metro Jakarta Barat. Jadi diperiksa ke sini. Itu sama, sebetulnya itu hal yang wajar-wajar saja, laporannya ada di sana.
yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di sini. Pada tanggal 20 Januari sudah dilakukan assessment. Hasil dari assessmentnya itu kami menunggu nanti dari jawaban pihak-pihak yang terkait, khususnya dalam hal ini dari BNNP DKI. Nah, jadi kita menunggu. Kalau terkait dengan bagaimana kelanjutan berkasnya sudah tahap 1 untuk pemeriksaan terkait dengan kasus narkoba saudara APH. Kasus sengketa tanah kandang Jurang Doang masih bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Seperti biasa, musisi Dik Doang selalu hadir mengikuti perkembangan sidang. Sebagai tergugat 1 atas tanah seluas 2.504 meter persegi yang digugat ahli waris Madikenin, Dik Doang sama sekali tak takut dengan gugatan perdata sebesar 5,5 miliar. Terlebih, pada sidang yang digelar kemarin siang, Dik Doang didukung oleh saksi kunci yang mengetahui sejarah tanah kandang Jurang Doang dari tahun 1996 hingga sekarang. Dari pihak kami sebagai tergugat, kami menghadirkan 2 orang saksi, di mana 2 orang saksi ini menjelaskan bagaimana mereka mengetahui persis lahan yang menjadi sengketa gugatannya tergugat itu adalah memang benar milik Bapak Rizky Mulyawan yang dalam hal ini kita kenal sebagai Om Dik. Ya, saya juga baru tahunya kan baru-baru ini kalau tanah itu tergugat, padahal dari dulu tidak ada perkara yang menanyakan tentang tanah itu. Dan memang saya sama Dik Doang itu dari tahun 96 kita kenal, dia pindah, lalu kita berteman, bersahabat, mempunyai visi misi yang sama, yaitu membuat sekolah atau komunitas seni di tempat kita gitu. Akhirnya dibuatlah dan kita namakan Kandang Jurang Doang. Wah Ijal ini adalah sahabat saya, sahabat kecil saya, dari saya tidak terkenal sampai saya tidak terkenal lagi. Jadi dia tahu betul apa yang saya lakukan. Dia tetangga di depan tanah yang disengketakan. Sekali lagi buat khususnya teman-teman saya di Tangsel, ya tepatnya di Ciputat, Kampung Sawah, Anda lebih tahulah apa yang kita lakukan bersama di Kandang Jurang Doang itu. Yang menggugat dan tergugat itu tetanggaan, saling berhadapan. Sekarang tanah sawah itu sudah berubah menjadi tanah bintaro, tanah yang seksi. Jadi sekali lagi kalau ada orang seksi diperebutkan itu sangat alamiah sekali. Kalau dibuatnya dari mulai 96 ya, belum nama Kandang Jurang Doang, namanya masih Nol Studio. Karena Mas Dik harus menjadi artis di tahun 97, kita break dulu sekolahnya. Tahun 2003 kita mulai lagi. Ya, karena setelah itu baru Kang Dik punya duit untuk beli lahan. Gitu. Kalau mereka menganggap itu adalah tanah dari keturunan cucunya gitu yang memprotes nih sekarang, saya pastikan tanah itu adalah tanah Allah yang saya beli lalu saya wakafkan. Tujuannya hanya lillahi ta'ala saja. Setetes darah yang dihasilkan dari Kandang Jurang Doang tidak ada yang menyilap dalam darah anak-anak saya. Kepada istri saya ingatkan, jangan mengambil keuntungan sama sekali. Kalau kau ingin cari keuntungan, bikin catering, jual makanan. Aku ajarkan kepada dia seperti itu. Beroperasi sebagai wahana wisata alam dan lembaga pendidikan non-formal, Kandang Jurang Doang sempat beken di awal tahun 2000-an karena banyak didatangi oleh keluarga selebriti. Anehnya, selama 17 tahun beroperasi, pihak ahli waris Madikenin tak pernah mengusik tanah yang diwakafkan Dik Doang itu. Baru pada pertengahan tahun lalu, 3 bersaudara yang terdiri dari Asli, Asman, dan Matali bin Madikenin menggugat Dik Doang. Lalu mengapa pihak ahli waris Madikenin tak pernah menghadiri sidang? Benarkah mereka takut bertemu Dik Doang? Karena memang tanah itu dari awal Dik Doang beli, dari awal itu tidak diperuntukkan untuk dirinya. Rumah dia kecil di depannya. Mau saya jangan main-main lah dengan tanah. Walaupun saya beli tanah, ada mata air di situ, bukan milik saya. Tetangga saya kekeringan, saya wajib memberinya. Jadi sekali lagi, silakan Anda main di Kandang Jurang Doang. Saya pun tidak merasa memilikinya. Saya hanya mendapatkan amanah dari Allah. Bagaimana bisa saya mencuri tanah?
Tanah itu tidak bisa dibawa kabur. Apapun kegiatan saya terkabarkan. Lalu ada pengumuman. Diumuminnya pun di kampung yang sedang menggugat saya. Lalu disiarkan secara nasional. Ada Piala Dunia, siaran langsung di situ. Apa yang saya sembunyikan? Saya tidak punya rasa malu, jujur aja. Kecuali kalau saya nggak punya iman. Dituding ahli waris Kenin mengeruk keuntungan miliaran dari kandang jurang doang, ternyata musisi bernama asli Raden Rizky Mulyawan Hayang Denada Kusuma ini mengaku tak punya uang banyak seperti yang dibayangkan seterunya. Bahkan di dompet Dik doang hanya ada uang recehan. Dituntut 5,5, saya tidak pernah pikiran. Tidak pernah. Pegang sebentar. Saya tuh orang yang nggak kemana-mana megang. Ini dompet saya ya, SIM salabin ya. Ya sorry, biar nggak pecah. Duitnya nggak ada. Udah pada robek. Oh ada. Bu pegang bu. Ada. Oh ada 20.000 Ibu. Nanti kita buat parkiran. Dan ada sih surat satu, surat rapid dari amal kita ya bahwa saya tidak positif. Itu aja. Ya, kekasih Allah mana megang duit sih Pak.